Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama gue. Kalian apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat ya, amin. Buat yang sakit, semoga cepat sembuh, semoga segera diangkat penyakitnya sama Allah, amin. Guys, jadi hari ini gue pengen konten lagi kayak yang gue udah bilang di vlog sebelum ini. Vlog yang gue cobain makanan Arab, makanan Saudi. Bukan makanan sana juga, maksudnya kayak oleh-oleh dari sana, atau jajanan yang ada di sana. Nah, setelah video itu kan ada video part 2 yang gue sama Indah Bandar Malinda. Pokoknya di video yang itu deh, pokoknya yang gue makan itu. Gue kan bilang kalau bakalan ada video review lagi sesuatu yang baru, lebih tepatnya menu baru kan, gue gitu kan, gue bilang gitu. Nah, ini dia menunya, kira-kira apa? Kalian penasaran kan? Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Kalian bantu terus channel ini jadi 1000 subscriber. Pokoknya kalau udah nonton videonya, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe. Jadi ini guys, sesuatu yang baru, menu baru. Tepatnya ini tuh keluar akhir tahun 2022 kalau nggak salah. Tara, ini dia guys. Oh, pop mie, pedas doer. Pedas doer tuh bukannya udah ada ya? Iya udah ada, tapi ini menu barunya, rasa baru. Nah ini rasa pangsit jontor. Wow, apakah kita makan ini bakalan bikin bibir kita jontor ya? Enggak guys, enggak selebay itu juga. Sorry, canda guys. Ini tuh jadi rasa baru yang Pop Mie keluarin di akhir tahun 2022. Kalau nggak salah sih emang akhir tahun, tapi maksudnya nggak akhir-akhir banget, menjelang akhir. Nah ini udah keluar dan gue baru beli seminggu yang lalu. Tadi gue pengen konten ini duluan, tapi nggak jadi deh. Akhirnya yang makanan Arab itu dulu, oleh-oleh dari Arab itu dulu yang gue kontenin, baru gue kontenin yang ini. Gue juga penasaran sih sama rasanya. Tadi emang gue udah nyari-nyari ini nih dan pas dia keluar, tapi belum ada. Terus gue ngecek lagi kan, ternyata ada di kasir, tapi gue nggak beli. Gue nggak beli akhirnya. Pas gue ke minimarketnya lagi, ke Alfa lagi, udahlah gue beli akhirnya. Beli ini, penasaran juga rasanya apa beneran pedes, apa beneran sejontor itu. Kalau yang kita tahu kan, kalau yang kalian pasti kalian pernah coba dong pop mie pedas doer yang goreng, yang kuah, pasti kalian pernah coba. Ini kuah mantep guys, gak kebayang sih tuh kuahnya kayak apa. Jadi nih saya rasain pedasnya. Wow, wow, hot tuh. Sana. Ini cara penyajiannya kayak biasa, buka sebagian tutupnya, masukkan bumbu dan minyak, tuangin air panasnya, 350 cc aja sop, gak usah banyak-banyak. Terus tutup lagi dan diemin selama kurang lebih 3 menit. Dimix perlahan sampai bumbu tercampur dan taburin bahan pelengkap. Pop mie pedas doer siap dilahap. Oh ya guys, mungkin kalian udah lihat di thumbnail tentang rumah gue yang kemarin kan. Nah, itu nanti kita bahas pas lagi makan aja ya. Ini jadi sekarang kita buka dulu. Masih di ini tuh. Malah gak buka. Ayo like dulu guys, jangan lupa di subscribe juga ya. Ayolah, bisalah ulang tahun kadonya subscribernya nambah lagi, mungkin jadi 220, jadi 230, 250, amin. Ini guys, udah kita buka nih di sini tutupnya. Ternyata bukanya setengah tuh. Udah seperti biasa, dia ada ini garpu
terus ada minyak, terus ada ini minyak juga. Ya, ini apa ya? Oh, ini bahan pelengkap. Ini mungkin pangsitnya ya. Terus ini bumbu. Ini minyak. Kita buka aja guys. Bentar guys. Batuk. Kita buka bumbunya. Ini powder bumbu. Karena ini kuah, jadi bumbunya kita masukin duluan. Gue pikir ini goreng loh, ternyata kuah. Sambil nunggu minyak matang, kalian jangan lupa like ya. Ini minyaknya kita masukin juga. Tapi kalau gue lihat minyaknya nggak sebanyak minyak pedas doer sih. Ya kalau yang pedas doer kan sampai kayak melekat banget tuh. Mau yang goreng kayak mau yang kuah kayak minyaknya ini banget, maksudnya kental banget. Karena pas pagi waktu pakai baju putih. Gue selalu gitu ya, kalau makannya pedas-pedas pasti pakai baju putih. Nah, ini guys, udah tuh. Oke guys, ini udahan. Ini kita masukin terakhir aja ya, biar ada kriuk-kriuk kayak gitu. Nah, ini udah nih. Oh. Oke, sekarang kita tuangin air ya, kita masak dulu. Kita masak sih, rebus ini ya. Dan kemana-mana jangan lupa juga di like. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity. Oke guys, mie-nya udah matang, udah jadi. Tadi udah gue lihat juga, udah gue tuangin juga pangsitnya, ya, pangsitnya. Kalian udah lihat kan tadi di videonya. Nah ini dia mie-nya. Tada! Mantep guys. Pangsitnya dikit banget, katanya pangsitnya banyak ya. Tapi pas gue lihat, pas gue buka, pangsitnya dikit ya. Udah segitu doang tadi kalian lihat kan di video. Gitu udah kosong, kosong, kosong. Terus gue juga bakalan makan ditemenin sama ini basreng pedes. Bakalan lebih pedes rasanya. Guys, sebelum makan kita baca doa dulu ya. Tadi gue juga bilang kan kalau bumbunya ini tuh nggak banyak kayak pedes doer yang sebelumnya. Apakah ini rasanya bakal pedes? Kita coba ya guys. Nih, pangsitnya guys. Coba banget. Nih pangsitnya kecil-kecil. Tuh pangsitnya. Kita cobain minyak dulu ya. Makan. Bismillah. Pangsitnya. Enak. Minyak pakai pangsit. Coba kuahnya ya guys. Nggak terlalu pedes sih. Nggak terlalu pedes ya kayaknya ya. Mantep. Oke guys, tadi kan gue bilang rumah gue kemalingan. Oh my god,
tua banget kayak itu. Jadi kejadiannya itu minggu-minggu ini guys, ini kan gue kan bikin vlognya hari Kamis ya, malam Seninnya guys, sambil makan ya. Malam Seninnya, kenapa gue bilang minggu-minggu ini ya, karena kejadiannya malam Senin. Berarti kan kalau malam Senin tuh jadi kejadiannya malam banget. Jam setengah dua pagi, berarti kan tanggalan udah berubah dong. Tanggalan udah berubah. Tanggal berapa ya berarti kalau sekarang tanggal 12, Senin tanggal berapa sih? Tanggal 8 ya? Aduh lupa lagi guys, sebentar. Gue inget-inget dulu ya. Oke guys, setelah akhirnya gue liat tanggalan, liat kalender. Jadi ternyata hari Senin itu tanggal 9, bukan tanggal 8 ya. Tanggal 9 malamnya, malam Senin, bukan malam Selasa ya, malam Senin malam jam setengah dua pagi. Dimaling guys, tahu nggak apa yang dimaling? Sepeda. Untungnya cuma sepeda, satu sepeda. Ada motor juga ya di luar. Bagusnya alhamdulillah nggak diambil tuh motor, alhamdulillah. Yang diambil sepeda doang, tapi kan namanya sepeda juga kalau dijual jadi duit ya. Malam Senin tuh ngapain coba maling malam Senin? Tahu aja orang pada capek hari Minggunya ya kan. Kebetulan kan rumah gue belakang pasar nih. Emang tempat tuh lagi rawan banget guys, rawan banget maling gitu, rawan banget. Makanya dipasangin CCTV kan. Sebelum-sebelumnya tuh emang udah banyak tuh yang kemalingan. Katanya maling yang biasa itu udah ditangkap. Nah ini malingnya yang mana nih gitu? Maling sepeda jam setengah dua malam. Jadi itu sebenarnya gue tuh belum tidur. Biasa lah kalau yang mungkin orang rumah tahu gue tuh tidur jam berapa. Gue tidur tuh pagi jam 3, jam setengah 4-an lah baru tidur gue. Jam segitu. Nah pas malam Senin itu Ai kan emang kalau main pulang malam ya, kadang jam 10, kadang jam setengah 11, kadang kan jam setengah 12. Nah Ai malam Senin tuh pulang jam setengah 12 malam. Ai pulang jam setengah 12 malam. Pintu udah digembok tuh sama dia. Pintu udah digembok. Ami juga belum tidur kan. Biasanya Ami juga jam 2 belum tidur. Tapi Ami udah tidur jam 2. Jadi jam 1 kurang gue turun ke bawah. Mau BAB gitu. Main lama kan, kelar-kelar jam 1 lewat lah. Jam 1:15 sampai jam 1 berapa gitu. Terus gue main handphone dulu nih di sini nih, di ruangan ini nih. Deket TV. Di situ malah deket tempat tidur aja. Main HP sampai jam setengah dua kurang, jam 1:21 kalau nggak salah, main HP. Nah Ai juga belum tidur. Nah jadi habis gue selesai BAB itu, nenek gue masuk. Selang beberapa menit atau mungkin ya pokoknya beberapa menit, nenek gue masuk tuh pengen pipis. Masuk itu katanya jam setengah dua nenek gue ke kamar mandi. Nah Ami jam 1 setengah 1 dia kan mau ngecas handphone kan. Mau tidur, dia mau ngecas handphone dulu di luar. Keluar dari kamar ngecas handphone. Terus katanya berisik banget di luar, apa nih, tikus apa kucing katanya. Dia keluar dong, dia buka di pintu dalam, dia keluar, nggak ada apa-apaan. Dicek, dia ngelongok tuh ke pagar, nggak ada apa-apaan juga. Dia masuk lagi ke dalam, tuh pintu masih digembok loh guys, pagar masih digembok, pintu dalam harus dikunci lagi. Dia tidur. Udah deh tuh, ada kan jam setengah 2 kan, nenek gue kan pipis kan ya. Kejadiannya tuh baru keluarnya tuh paginya guys. Tapi jam setengah 2 itu gue gak denger apa-apa ya guys. Sumpah tuh maling bener ya. Maling tuh pintar banget pasti emang. Parah. Ntar makan dulu. Makannya pedes lagi. Akhirnya ketahuannya pagi pas Ami mau jalan sekolah. Jadi kan Ami kan sekolah jam 5:30 udah jalan kan, udah berangkat. Mama gue bukain pintu kan. Terus mama kan pagar rumah gue kan diganjel pakai kayu, bukan apa-apa nih. Takut ada tikus masuk. Tikus kan suka masuk dari mana aja kan ya. Tikus masuk, jadi kan diganjel kayu bawahnya. Mama gue bilang gini ke ayah gue, jadi kan ayah gue di dalam, mama gue di depan kan top itu. Kata mama gue, ya kok kayu udah kegeser katanya. Kayu kegeser. Ayah gue nggak langsung liat ke pagar, ayah gue ngeliat ke sepeda, kan sepeda taruh di samping kan ya. Tuh samping tuh persis banget sama tempat kamar nenek gue. Kalau emang nenek gue udah keluar dari kamar mandi, kalaupun itu berarti nenek gue udah tidur, udah pules tidurnya. Jadi nggak denger sama sekali, padahal tuh samping kamarnya gitu. Samping kamar ya, atau mungkin nenek gue lagi di kamar mandi atau gimana, karena kan kejadiannya setengah dua.
nggak tahu juga kan, karena tuh emang gak kedengeran, gue aja dari gak kedengeran guys. Masalahnya tuh sepeda kan, mau ngambil sepeda tuh susah banget gitu loh, banyak banget iniannya, sempit gitu, karena ada motor juga kan, terus banyak sendal-sendal banyak macam-macam. Harusnya kan kalau ngambil sepeda sekalipun diangkat ada barang jatuh, harusnya gitu. Ini nggak, sama sekali nggak kedengeran, nggak tahu udah tuh. Pas mama gue bilang gitu, ayah gue langsung lihat ke sepeda, ternyata sepeda nggak ada. Wah, kemana nih sepeda nih, yang kemalingan. Tapi minta dia tuh maling udah ngebuka gembok, pintunya ditutup lagi, cuman kayunya doang yang kegeser tuh. Jadi pada pada ngiranya tuh pintu nggak digembok. Nggak tahu sih Ai gembok apa enggak ya, katanya sih emang bener dari digembok, karena Ami ngeliat juga dari digembok pintunya. Ya udahlah, akhirnya uh, lapor ke PRT tuh, karena ada pengurus RT juga yang megang CCTV, lihat, ya katanya dibilang pintunya nggak digembok. Ya nggak tahu juga sih, karena gue kan nggak ngeliat CCTV, nggak ikut ngeliat. Yang ngeliat CCTV itu Aji sama Ami, sama mama gue, mama ayah gue. Ternyata yang ngambil sepedanya itu bapak-bapak. Nggak tahu itu bener apa enggak, soalnya gue nggak tahu banget berita jelasnya kayak gimana. Bapak palanya mungkin setengah botak kali ya, gimana tuh, Ami ngomong botak sih palanya, katanya setengah doang botak kayak gitu. Gimana ya setengah botak tuh gimana ya, gak tau, gue kan nggak lihat karena terus nggak kelihatan mukanya yang ngeblur, jadi kelihatannya cuman dia ngambil sepeda doang. Tapi sebenarnya itu orang ngincer udah dari malam minggu dia udah kesini bolak balik gitu. Nah, malam Senin dia tuh ke ujung dulu tuh, kalau nggak salah Ami ngomong gitu, ke ujung. Ada rumah kan, ada ujung sana ada rumah juga, rumah orang kaya gitu. Dia ngelongok ke pagar, banyak sepeda, mungkin gak jadi ngambil karena digembok kan. Akhirnya dibalik lagi ke sini. Katanya kalau yang malam minggu itu dia kesini, katanya pintu digembok lah. Pintunya digembok, dia gak jadi ngambil. Masa pas malam Senin kalau pintunya digembok juga masa dia ngambil? Ah, iya. Terus akhirnya balik ke sini, katanya dibuka tuh pagar, katanya kok gampang banget bukanya, berarti kan katanya emang gak digembok. Tapi sepenglihatan yang ada di CCTV itu orang bawa tas lempang gitu, mungkin isinya kunci segala macam, yang nggak tahu lah ya, namanya maling ya kan, pinternya maling pasti nyiapin semuanya dong. Buka pintu gampang banget, masuk deh tuh, diambil sepeda, mana sepeda yang cakep, sepeda om gue. Namanya sepeda ya dijual juga kalau masih bagus kan harganya lumayan ya, ini belinya juga lumayan mahal. Udah gitu udah masih ada tempat minumnya, tau nggak, tempat naruh botol minum tuh. Nah itu udah di, bukan ya maksudnya istilahnya udah dimodif lah, ada lampu-lampu sepeda kan, ayah gue kan juga pakai kan, ada tempat naruh buat botol minum. Ih bagus guys, sepedanya mahal, dijual juga masih laku 500.000 800.000 bisa kali, 1 juta juga mungkin bisa. Cuma sepeda baru ya kan, bukan sepeda baru banget nih, belinya udah taruh di tahun 2020. Itu juga sepeda bersejarah banget buat temen gue, diambil dong. Katanya Ami susah kali ya ngambilnya di bawahnya. Akhirnya sepedanya diangkat terus dia keluarin ke pagar, ditutup lagi pagarnya. Kan pinter tuh maling, biar gak ketahuan, gile. Udah deh tuh, dikunci lagi pintunya, dinaikin sepedanya, dia nengok belakang, takut kali ada orang yang lihat kan. Nengok belakang sampai depan pasar juga dia nengok juga. Udah, ya namanya kita dulu nggak ada yang denger, gue sendiri juga belum tidur tapi gue nggak denger apa-apa guys, beneran serius gue nggak denger apa-apa. Karena gue kan emang tidur juga, sebelum tidur biasanya kan gue nonton YouTube dulu kan, tapi emang tuh pakai handset. Tapi sebelum itu gue kan nggak nyetel musik gitu atau apa. Biasanya kalau nyetel musik kan gak kedengeran banget gak, karena di atas jauh walaupun deket ke depan, tapi biasanya emang gak kedengeran kalau apapun yang ini di bawah. Akhirnya udah deh tuh, siangnya ada polisi datang ke sini nanya-nanya sepedanya gimana fotonya. Nah mungkin nanti gue taruh aja sepedanya kayak gitu dah sepedanya. Katanya polisi, ini malingnya yang mana nih, yang biasa maling udah ditangkep,
Katanya kebetulan tuh katanya orang pasar katanya ya, gue nggak tahu. Yang bisa maling tuh katanya orang pasar, nggak tahu juga sih pasti ya. Udah ditangkap, udah masuk penjara. Terus ini maling yang mana lagi? Itu dia yang bingung, maling mana lagi. Nah, setelah kejadian itu, ternyata paginya ada lagi, nggak tahu itu ibu-ibu atau bapak-bapak juga atau gimana, di ujung mana gang belakang, tapi main di ujung gang jam 10, bayangin aja jam 10 pagi, sedangkan polisi datang ke sini jam 10, jam 11 lah polisi datang. Emang polisi satu orang doang, itu jam 10 kejadiannya. Katanya sih modusnya ngakunya tukang listrik, yang biasa buat ngecek-ngecek listrik itu, kalian tahu lah pasti. Polisi gitu, untungnya pembantunya keluar katanya gitu, jadi dia langsung kabur. Gila sih, Tebet lagi bener-bener rawan banget. Terus malah sebelum kejadian malingan di rumah gue, sebelumnya tuh ada juga di Tebet, di sana sih, Tebet sana, pasar sononya dikit, pasar sono dikit, pokoknya gang sono lah, bukan daerah rumah gue, maksudnya masih daerah Tebet juga, bukan daerah sini. Tuh kaca mobil, spion mobil diambilin. Sampai sekarang belum tahu kabar beritanya lagi selanjutnya gimana, karena kan emang kalau sepedanya mau balik kita tuh harus ada katanya nanti buat BAP juga, itu sepeda buat barang bukti itu. Ini belum ketahuan nih, belum tuh malingnya lagi tuh, bapak ngapain ngambil sepeda malam Senin, buat apaan? Buat anaknya sekolah, buat anaknya berangkat sekolah pakai sepeda, masa anaknya dikasih sepeda bekas maling rumah orang, parah banget. Ini emang sih sekarang pengangguran juga mungkin tambah banyak, terus apa-apa juga pasti naik, emang lagi bener-bener ini banget sih 2023 tuh. Orang ngelamar kerja banyak banget. Gue sendiri juga, gue di sini sebagai yang nggak kerja ya, maksudnya sebagai pengangguran, nyari kerjaan gue emang susah sekarang. Bisa dapetnya emang mungkin banyak lowongan, banyak juga yang ngelamar, jadi ujung-ujungan yang dapet. Ya, tapi maksudnya nggak punya duit gitu ya tolonglah jangan maling gitu. Ada pekerjaan yang lain kayak, kalaupun lo nggak bisa punya motor ternyata ya jangan maling. Ngamen aja udah, ngamen, tapi ngamennya bener-bener pure ngamen, nyanyi. Walaupun mau jadi tukang minta-minta juga yang pure aja gitu, bukannya ambil ada modus macam-macam, jangan gitu. Gue bukan ngajarin buat itu ya, maksudnya ya kalau emang mau cari pekerjaan ya pekerjaan yang bener aja gitu. Kayak ojek kan bisa lumayan. Maksudnya kesian gitu, kalau ketangkep kan juga kan di penjara, gak ketemu sama keluarga, kan kesian. Belum tentu ditangkep doang, kalau digebukin masa, nah lebih parah lagi. Setelah kejadian itu, malam Selasanya gue BAB lagi. Ya gue kalau BAB malam mulu emang apa ya, dari tadi ngomongin BAB dulu, karena emang ini ceritain setelah kejadian itu. Pas kejadian itu malamnya jam 1:30 juga gue kelar. Nah kebetulan 1:30 itu nenek gue juga mau kencing lagi, mau pipis lagi, tapi tuh rame di luar. Jadi kebetulan kan satpam malam Senin lagi libur, lagi ada acara keluarga katanya gitu, jadi nggak ada satpam malam Senin. Malam Selasa baru ada satpam, baru tuh bunyi satpam mukul-mukul tiang listrik. Nah ada kentongan tiang listrik tuh, kok kemarin malam Senin nggak ada, ternyata satpamnya malah libur. Gue kan nggak tahu. Bener sih guys, mie-nya kurang pedas. Ya mudah-mudahan ya siapa ketemu deh tuh malingnya. Lu bukan berarti berharap sepeda balik ya, kalau sepeda balik lu kan syukur-syukur ketemu aja, soalnya kasihan juga, meresahkan warga juga, takut ada banyak yang jadi korban lagi gitu. Sebenarnya sebab itu lingkungan gue ini bukan komplek guys, tapi Mang Sepi yang
Jangankan malam, pagi aja sepi, apalagi malam. Habis guys, tinggal kuahnya doang. Enak sih, gak pedes-pedes banget, gak sepedes mie doer yang biasa. Mie doer yang biasa kan kuahnya merah banget sih, kuahnya nggak merah tuh. Masih bisa dinikmatin lah kuahnya. Kalau yang doer biasa pedes banget. Nggak mau habis nih kuah. Habis. Tadi basah sampai belum dimakan. Gue tuh ketagihan sama basah yang ini guys, karena apa ya, waktu itu mama gue bawa, tapi bukan yang pedes. Tapi bukan yang pedas, yang original. Enak banget. Akhirnya gue beli lagi yang pedas jeruk. Coba rasanya apa. Kalau yang nanya terus kelanjutannya gimana itu maling, ya nggak tahu. Nggak tahu itu urusan ini, urusan ayah gue, karena gue belum ada kabar beritanya lagi. Dia ada aja. Namanya maling ya, kita kan nggak tahu. Enak loh. Rasanya. Jadi di CCTV itu orangnya ngeblur, gak kelihatan, yang kelihatan cuma pergerakannya di doang. Bener-bener lagi di banget sih, bener-bener ya itulah pokoknya. Udah makin susah pekerjaan, makan makanan, bahan baku segala macam baku atau baku harganya juga ya jadi bilang masih mahal. Lapangan pekerjaan juga susah, ditambah lagi banyak istilahnya apa ya, jadi orang mungkin bisa dibilang orang putus asa kali ya, cari kerjaan jalur cepet ya, mungkin salah satunya itu. Tapi siapapun itu kalian, dimanapun kalian, tetap hati-hati, tetap waspada, terutama yang di daerah Tebet, Kebon Baru, Bukit Duri, dimanapun itu, siapapun kalian tetap harus hati-hati, tetap harus waspada. Jangan lupa digembok rumah. Dan yang harus kalian tahu, kalian harus gembok pakai gembok hitam, karena katanya kalau gembok putih itu lebih gampang dimasukin di bobol, lebih gampang daripada gembok hitam, katanya sih gitu guys. Kalau mau rumahnya dipakai rantai, gembok pakai rantai, silakan, apa-apa setelah kalian rumah kalian ya kan. Cuma bagian aja waspada, terutama di daerah Tebet Baru. Terus waspada, karena kita kan nggak tahu pergerakannya kapan aja, terutama di Tebet sepi, anak bocah jarang nih ada nih ya. Kalau kalian denger nih suara bocil pada main bola sore doang, pagi pada sekolah, kadang kalau hari Minggu juga sepi. Biasanya kan kalau malam tuh biasanya banyak anak muda pada nongkrong kan, yang cowok kalau nongkrong kan nggak ada. Ai sekarang nongkrongnya sama teman-temannya di Agas, udah jarang nongkrong di depan, jadi sepi banget.
Kita balik lagi ya ke mie-nya ya. Mie-nya enak, kuahnya nggak terlalu pedes banget kayak mie pedes doer yang biasa. Kuah yang biasa itu kan kental banget kan ya pedesnya. Kuahnya merah banget. Gue biasanya kalau makan pedes doer kuahnya nggak pernah habis. Nah ini habis, habis tumben, karena emang nggak terlalu pedes banget, nggak pedes bener-bener yang tuh, nggak pedes banget pokoknya. Enak, pangsitnya juga enak, namanya keripik pangsitnya enak, tapi kecil, gue kira lebar-lebar, kata kecil, tapi enak kok, enak. Terus buat ada nih basrengnya enak, cuma mungkin karena yang pedes ya jadi berasa pahit-pahit gitu. Dan daun jeruknya kalau yang kemarin yang original nggak terlalu pahit-pahit, nggak keras-keras banget basrengnya, karena biasanya gue yang gue pernah cobain basreng itu keras, ada yang keras-keras gitu. Ini nggak terlalu keras, apalagi original, enak banget. Gue pengen beli yang pedes aja biar ada pedes-pedesnya gitu. Ini harganya 6.300 atau 6.500 gitu. Gue pikir nih 5.500, ternyata di struknya untuk belanjaannya 6.000. Terus kalau nanya behel basreng, gara-gara namanya gel jadi behel. Basrengnya ini harganya gue beli yang 125 gram, harganya 10.000 lagi diskon 9.000 berapa gitu. Ada yang 100 gram, 125 gram, 200 gram. Gue beli 125 gram. Harusnya gue beli yang 200 gram ya, biar mungkin penuhan dikit kali ini. Apa lah ya, soalnya nggak boleh makan basreng sebenarnya kalau ketahuan. Aduh. Jadi di rumah tuh sebenarnya ada sepeda dua, yang satu sepeda Zaid, kalian tahu Zaid yang mana yang ada di video itu, atau lagi sepeda om gue, yang diambil sepeda om gue itu mahal harganya ya, mungkin menurut kalian ya lah sepeda doang dijual jadi duit. Itu buat apaan? Buat Didi juga dijual sepedanya ya jadi duit. Nah jadi pas sepeda itu hilang, ayah gue sempet nyari ke pasar rumput, takutnya udah dijual, nggak ada. Dicari lagi ke kampung Melayu, nggak ada. Sampai sekarang belum ketahuan kabar beritanya gimana tuh. Ya sekali lagi gue bilangin deh buat kalian, siapapun kalian nyari kerjaan yang halal-halal aja. Gue sendiri juga nyari kerjaan gue akuin emang susah, sampai sekarang gue belum dapet. Mungkin bilang nggak nyari kali lu, gue nyari guys, tapi belum ada yang keterima. Gimana sih? Yang muda-muda aja pada susah nyari kerjaan, apalagi yang udah pada tua-tua ya. Nah mungkin cari jalan gampangnya biar dapat duit gimana nih caranya, tapi jangan kayak gitu juga dong Pak Bu ya, jangan jadi maling, jadi yang kayaknya nggak merugikan orang aja gitu. Kan kalau jadi maling kan merugikan orang guys, kalian juga pasti ruginya apa buat kalian kalau nggak masuk penjara, ditunjukin orang, tangkap juga pasti otomatis masuk penjara, nggak bisa ketemu keluarga, mungkin yang udah berkeluarga nggak bisa ketemu anak istri kan. Itu aja sih, pikirannya gitu aja mungkin ya, namanya orang ya kan, pepet bagaimana mungkin caranya gitu sih pasti. Nah, gue juga nggak bisa gimana, tapi gue cuma pengen bilangin aja kalau bisa nyari kerjaan yang halal-halal aja, yang nggak merugikan banyak orang. Jujur sih gue pasti kasih tau sama Ajis, yang bener lu Jis, lu bohong kalau Jis, beneran emang lu nggak tahu Bil, katanya gitu. Ya gue nggak tahu, jam 10 gue dikasih tau sama Ajis sebelum polisi datang mungkin tuh kayak Bil kan sepedanya Om kan dimaling Bil, kayak gitu Bil, rumah kita kan kemalingan Bil. Emang iya Jis, ya bener lu, iya sepedanya Om diambil kan. Yang bener kapan? Semalam kata dia gitu. Ya udah deh tuh akhirnya pas itu gue turun ke bawah, baru gue tanya benar ternyata diambil. Udah, jadi sekarang lebih waspada lagi, lebih hati-hati lagi, lebih diperketat lagi mungkin ya penjagaannya atau gimana ya. Pokoknya walaupun kalian nanti gue bilang kalian harus waspada dimanapun kalian berada, harus waspada, nggak cuma yang dalam rumah juga, yang di luaran di jalanan
gue harus tetap waspada karena kan gak cuma maling, ada copet, ada jambret kan. Hati-hati buat kalian. Sekali lagi gue bilang ini enak, nggak pedes-pedes banget. Kalian mau nyoba, kalian udah ada di supermarket, ini market udah ada. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Bantu terus channel ini jadi subscriber. Oh ya, kalau udah nonton jangan lupa di like dong guys, jangan lupa di subscribe juga ya. Oh iya, gue pengen banget juga. Mohon maaf juga kalau ada kata-kata mungkin yang kurang berkenan di hati kalian, yang mungkin kalian kecewa, gue mohon maaf. Sekali lagi gue mohon maaf. Tadi gue cuma menceritakan kejadiannya aja gitu. Walaupun itu gak kayak yang sebenarnya ya nggak tahu, karena kan gue taunya dari cerita-cerita orang rumah doang. Nanti kan kalian juga nggak tahu apa ya, kan di lingkungan gue juga sih. Maksudnya bukan kalian nggak tahu apa, emang kalian nggak tahu kan. Maksudnya yang lingkungan gue yang tahu ini gitu kan, maksudnya gue taunya cuma dari cerita doang. Jadi kalau salah mohon maaf, tapi itu gue sampein itu yang udah gue denger dari orang lain cerita itu, yang orang rumah cerita ke gue ya kayak gitu. Yang tadi dibilangin orangnya yang ngambilin gini-gini ya, itu emang itu karena Ami, Ajis, mama gue, sama ayah gue, sama sebagian ini pengurus RT itu udah ada yang lihat di CCTV gitu, katanya gitu ciri-cirinya bapak-bapak. Kata ayah gue mungkin umur sekitar 50 tahunan lah. Kata Ami palanya malah gebotak dikit. Ya gitulah, kita apa ya, boleh sih mau coba ikhlas juga ya udah. Namanya barang ya, lu kehilangan barang yang udah lu sayang ataupun yang lu punya, mau diikhlasin, udah diambil orang, mau diikhlasin ya gimana lagi, mau nggak mau ya harus ikhlas gitu kan. Intinya gitu aja sih guys, mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Buat rasa kopinya tadi gue bilang juga udah, semuanya udah deh, sampai sini dulu videonya. Jangan lupa di like dan subscribe. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.